untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya. Mahkamah Konstitusi memerintahkan perubahan ambang batas parlemen 4% di Undang-Undang Pemilu. Putusan ini akan mulai diberlakukan pada pemilu 2029 mendatang. Batas ambang parlemen atau parliamentary threshold tetap diperlukan untuk menjaga proporsionalitas sistem pemilu dan menghindari jumlah suara pemilih yang terbuang. Calon presiden di pemilu 2024 Anies Baswedan mendukung putusan MK terbaru ini baru bisa berlaku pada pemilu 2029. Anies sempat menyinggung ada putusan MK yang langsung berlaku justru buat gaduh. Menurut saya memang harusnya begitu ya Gus. Iya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilu berikutnya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan MK itu ya untuk pemilu berikutnya. Betul, tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk yang sekarang. Kan yang unik tuh gini, dari putusan sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Meski saat memberikan pernyataan, Anies bersebelahan dengan cawapresnya yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. DPP PKB justru menolak putusan MK untuk merevisi ambang batas parlemen 4%. Sementara itu, calon wakil presiden pemilu 2024 Mahfud MD menyebut keputusan MK sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia. Jika ada perubahan, aturan harus diberlakukan pada periode berikutnya. Tidak bisa berlaku sekarang, udah pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku yang lama. Jadi jangan bermimpi lah, yang sudah dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk sekarang. Meski belum diputuskan perubahan ambang batas parlemen di pemilu 2029, Partai Solidaritas Indonesia menyambut gembira putusan MK tersebut. Politisi PSI Ade Armando menyebut angka ideal ambang batas parlemen adalah sebesar 2,5%. PSI akan dengan sangat gembira menyambut keputusan tersebut ya. Karena memang sejak lama kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4% tersebut. Putusan MK tentang penghapusan ambang batas parlemen 4% akan berlaku pada pemilu 2029 dan setelahnya. Sementara pada pemilu 2024, ambang batas parlemen tetap berlaku 4%. Lalu, siapa yang akan diuntungkan dalam putusan MK terkait ambang batas parlemen ini? Dan akankah ambang batas pencalonan presiden juga akan disunat? Ambang batas parlemen diubah, siapa sebenarnya akan diuntungkan dengan putusan MK tersebut? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio sejumlah narasumber. Di ujung sebelah kanan ada Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Kemudian Mbak Koirunisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan. Mas Wihadi Wianto, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Ahmad Baidowi, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Sis Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI. Dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Saya akan pertanyaan pertama kepada Grace. Grace, putusan MK ini berlakunya 2029, enggak 2024 ya. Ada dirugikan dengan pasal itu? Ya, kita kan berpikir jangka panjang ya, Mas Budiman. Jadi kami apresiasi sekali keputusan MK dan upaya dari teman-teman Perludem untuk terus memperjuangkan agar PT itu diturunkan atau kalau bisa mungkin dihilangkan. Karena suara masyarakat yang terbuang itu banyak sekali, Mas Budiman. Kalau kita lihat 2009 ketika PT-nya 2,5%, suara sah yang terbuang itu 19 juta atau sekitar 18%. Partai yang lolos 9. 2014 PT-nya 3,5% dinaikkan lagi, suara sah yang terbuang sekitar 3 juta. Kemudian 2019 ketika PT-nya naik lagi ke 4%, suara yang terbuang 13,5 juta atau 9,7% gitu. Jadi penyederhanaan partainya entah berapa sih sebenarnya ideal partai itu jumlahnya sehingga bisa dikatakan sudah cukup sederhana, kita juga tidak tahu begitu kan. Sementara jumlah suara sah yang terbuang ini kan suara masyarakat semua. Bukankah harusnya ada ya kedaulatan rakyat di situ yang jadinya tidak tersampaikan nih gara-gara ada aturan yang kita juga tidak tahu apa sih dasarnya kenapa dari tadinya 2,5 terus 3,5 terus 4. Yang saya pernah dengar perdebatannya di
di Kompas juga, yaitu hasil dari perdebatan antar para anggota dewan gitu. Tapi apa dasarnya dan untuk kepentingan siapa? Kenapa 2,5? Kenapa 3,5? Kenapa 4? Kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi kalau pandangan PSI soal momentum diberlakunya putusan MK yang ini kan berlangsung nanti di 2029 ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan putusan MK sebelumnya soal calon wakil presiden diberlakukan 2024. Itu apa Anda lihat dua posisi MK yang berbeda ini sebenarnya? Ya, kalau boleh memilih ya kami tentu lebih senang kalau bisa diberlakukan saat ini. Karena PSI diuntungkan ya? Iya, bukan hanya PSI ya. Oh banyak ya? Teman-teman P3 juga saya pikir yang sekarang mungkin masih berhitung-hitung atau mengawal perhitungan suara juga saya pikir akan diuntungkan. Dan tidak hanya itu, tapi masyarakat yang suaranya terancam terbuang, kita nggak tahu nih berapa jumlah suara sah yang terbuang lagi di pemilu kali ini. Tapi akan lebih baik kalau berlakunya 2024 gitu, kalau menurut ya kalau boleh berharap, tapi kan kita ikut putusan MK. Oke. Ferry, ini ada beda positioning di Cawapres dulu 2024, sekarang 2029. Persis Mas, itu kritik kita juga, MK tidak konsisten dalam penafsiran. Dan kalau ini pegangannya konstitusi sebagai the guardian of the constitution, mestinya MK melihat pasal-pasal di konstitusi. Tidak ada ambang batas parlemen, tidak ada ambang batas pencalonan. Yang hanya ada adalah ambang batas pemenangan calon presiden menjadi presiden, alias presidential threshold. Bukan presidential threshold dalam artian ambang batas pencalonan. Tapi MK tidak lakukan itu di tempat yang lain, terutama soal bicara ambang batas pencalonan presiden. Nah, menariknya putusan ini Mas Budi, mereka memberikan 5 elemen penting. 1, ambang batas yang mau diubah ke depan harus digunakan berkelanjutan. Perspektif saya, kalau mau berkelanjutan ambang batas ini digunakan, kan tentu 0% gitu ya. Karena kalau ada tambahan angka-angka, itu akan berubah karena basisnya harusnya jumlah penduduk dan lain-lain. Jadi mestinya kalau dipakai elemen pertama ya tidak ada ambang batas sama sekali. Cuman dalam elemen kedua MK mengatakan harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan memastikan bahwa ini juga tidak menghilangkan konversi banyak suara yang hilang menjadi kursi. Artinya ada ambang batas lagi, tetapi hanya lebih memperhatikan suara-suara yang diterima oleh partai. Yang ketiga malah lebih tegas bahwa juga memperhatikan prinsip pembatasan jumlah partai. Yang ketiga harus memperhatikan, menurut saya yang keempat itu perubahan harus telah selesai sebelum tahapan pemilu berlangsung 2029. Dan yang paling penting harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembahasannya sebagai bagian dari partisipasi bermakna. Nah, putusan ini sendiri menurut saya penting sebagai estafet dalam pemilu kita. Mau kemana pemilu legislatif kita ke depan? Menurut saya kita juga bersyukur ya, ini putusan cukup fair, mau memperhatikan kembali soal ambang batas ini tapi tidak diberlakukan saat ini. Karena kalau diberlakukan saat ini tanpa bermaksud apapun dengan partai-partai tertentu, tentu akan ada tuduhan ke MK ini dipergunakan dan diperuntukkan untuk partai-partai tertentu. Oke, baik. Nisa, jadi Perludem sebagai orang yang melakukan uji materi, sebetulnya targetnya ini diberlakukan kapan sih sebetulnya? Ya, sebetulnya kalau targetnya Mas, target kami adalah pada idenya. Karena gini, tadi misalnya disebutkan bahwa setiap kali ada revisi, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, intensinya tuh selalu menaikkan angka parliamentary threshold. 2,5%, 3,5%, 4%. Tanpa ada rasionalisasi, misalnya dari 3,5% ke 4%, kenapa naiknya 0,5%? Atau misalnya ketika awal kenapa 2,5%? Apa yang menyebabkan naiknya seperti itu? Atau misalnya saat Bang Doli mungkin masih ingat, pasca 2019 kan ada upaya untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Ada gagasan misalnya, oh ada yang minta 5%, ada yang minta 7%. Itu berdasarkan apa? Karena kan niatannya adalah saat menaikkan angka parliamentary threshold selalu mengatakan kita ingin menyederhanakan partai. Tapi faktanya tidak sederhana juga partai politik kita yang ada di parlemen.
niatan menyederhanakan partai dengan argumentasi bahwa kita presidensil akan lebih efektif kalau dia multipartainya sederhana, kisarannya 3 sampai 5. Tapi ternyata partai politik yang ada di parlemen 9, 10 walaupun parliamentary threshold-nya sudah dinaikkan. Nah, sehingga setelah kita mencoba mengkaji, sebetulnya ada rumusannya untuk menghitung angka ambang batas yang yang rasional tadi gitu. Nah, dalam melakukan advokasi melalui pembentuk undang-undang, baik itu DPR dan pemerintah, ya kami memahami bahwa variabel-variabel sistem pemilu ini pasti ada untung dan ruginya bagi setiap partai politik. Partai politik yang sudah mapan tentu ya percaya diri kalau ambang batasnya besar. Kalau misalnya menengah kecil ya akan lebih diuntungkan kalau kecil. Jadi perdebatannya kan lebih di situ. Makanya kami sebenarnya mendorong dalam permohonan ini adalah prinsipnya tadi harus ada penghitungan yang rasional sebetulnya. Makanya dalam permohonan ini kami tidak minta tidak minta secara spesifik berapa angkanya, tapi rumusannya itu Mas yang kami tawarkan. Tapi berharap berlakunya memang 2029. Ya, karena sebetulnya permohonan ini kan sudah kami ajukan sudah agak lama ya. Jadi sebenarnya pada waktu itu pun kami minta putusannya bisa cepat, tapi itu ditolak sama Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses persidangannya. Oke, baik. Kalau Burhan, dengan putusan MK yang baru sekarang diminta untuk direvisi tidak menjemput angka, siapa sebenarnya akan diuntungkan dengan revisi itu? Begini Mas Budiman, kita jangan melihat siapa diuntungkan, siapa dirugikan, tapi melihat pada value dan prinsip demokrasi yang harus dikedepankan. Dan kalau kita melihat demokrasi, prinsip utama salah satu yang harus kita kedepankan adalah pluralisme politik. Jadi demokrasi mengedepankan pada aspek keanekaragaman di tingkat masyarakat yang harus direpresentasikan di tingkat formal. Dan pada titik itu, logika parliamentary threshold yang awalnya dikedepankan dalam rangka memperkuat sistem presidensial, itu secara empirik sebenarnya tidak terlalu terbukti. Tidak terbukti? Tidak terbukti. Jadi argumen yang selama ini dikedepankan dengan meningkatkan PT adalah membuat sistem presidensial menjadi kuat karena aktor di parlemen menjadi berkurang. Jadi ada semacam proses penyederhanaan sistem kepartean. Coba kita cek. Tahun 99 itu ada 48 partai, tetapi tanpa ada threshold apapun, dan yang mendapatkan kursi itu 20 partai. Tahun 2004 ada yang disebut dengan electoral threshold. Itu batas minimum bagi partai agar bisa ikut pemilu di pemilu berikutnya. Itu ada 24 partai yang ikut pemilu saat itu, yang lolos ET 3% itu 16 partai. Tahun 2009 peserta pemilu naik jadi 38, kemudian PT ya, bukan lagi ET tapi PT parliamentary threshold itu 9 partai yang lolos. Kemudian tahun 2014 peserta pemilu turun, yang lolos PT saat itu naik jadi 3,5%, justru malah 10 partai. Pemain barunya adalah Nasdem. Tahun 2019 peserta pemilunya 16, yang lolos PT dengan kenaikan menjadi 4%, itu menjadi 9. 2024 kurang lebih antara 9 sampai 9 partai. Artinya partai tidak berkurang meskipun parliamentary threshold dinaikkan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita pakai sistem pemilu kita adalah proporsional, seharusnya logika dalam sistem proporsional adalah tidak ada suara hilang. Lain kalau kita pakai sistem distrik. Dalam sistem distrik atau majoritarian, itu the winner takes all. Jadi suara banyak sekali yang hilang. Nah, kalau misalnya terjadi ketidakcocokan antara sistem pemilu dengan sistem yang kita pakai terkait dengan peningkatan PT, kan nggak match. Nah, karena itu saya ingin mengacu pada pengalaman empirik. Ini studi komparatif ya. Coba saya lihat ya. Pertama, ada 17 negara yang secara strict menerapkan PT, parliamentary threshold, dan itu tidak ada formula yang baku. Ada seperti Belanda, PT-nya cuma 0,67%. Tapi ada negara seperti Turki, parliamentary threshold 10%, tinggi sekali. Tetapi kalau kita lihat mana yang paling banyak diterapkan, PT-nya tadi dari sisi magnitude itu antara 3 sampai 5%. 3 sampai 5%. Nah, Indonesia 4%. Jadi persis di titik tengah tadi. Nah, apa yang muncul perdebatan terkait dengan PT? Ada 4 isunya. Satu, prosentasenya, magnitude-nya, berapa persen. Yang kedua, lokasinya. Indonesia menerapkan PT di tingkat nasional.
Tetapi kalau kita lihat pengalaman lain, itu bukan hanya PT di tingkat nasional. Ada yang di tingkat lokal, tingkat dapil. Ada juga yang di tingkat dua-duanya. Ya, di electoral district, tingkat dapil, artinya nasional nggak terjadi. Misalnya kayak Grace 2019 harusnya lolos. Karena suaranya termasuk yang tertinggi di dapil DKI 3. Tetapi partainya secara nasional tidak lolos. Akhirnya Grace jadi korban. Mungkin pemilu kali ini Fahri Hamzah yang jadi korban. Misalnya ya, kalau Partai Gelora tidak lolos secara nasional, tapi Fahri dapat suara besar di Sumbawa. Nah, itu bisa diatasi kalau penerapan PT hanya di tingkat dapil, tidak secara nasional. Kita di tingkat nasional, persis kayak level penerapan tingkat nasional di Jerman. Ada yang dua, nasional jalan, dapil jalan, itu di Swedia. Tapi lagi-lagi perdebatannya bukan hanya pada tingkat penerapan PT, nasional atau dapil, ada juga penerapan berkaitan dengan objek thresholdnya apa. Apakah partai ataukah koalisi? Oh, koalisi. Ada juga koalisi yang dikenain threshold. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat pengalaman empirik tidak ada formula tunggal. Tergantung konstelasi politik dan dinamika politik di masing-masing negara. Nah sekarang pertanyaannya mana yang mau disepakati? Terutama buat partai besar yang lolos PT, tentu kan mereka punya kepentingan ya untuk mempertahankan status quo. Tetapi lagi-lagi ada partai-partai lain yang ingin masuk dalam gelanggang, mereka mungkin intensinya PT diturunkan, sementara partai besar sebagai pembentuk undang-undang di DPR mungkin dinaikkan atau minimal sama. Gitu. Bang Doli, gimana kalau di Golkar dinaikkan atau diturunkan? Kalau saya melihat bahwa ini momentum sebetulnya, saya bersyukur Mahkamah Konstitusi memutuskan hal ini, ya. Ini adalah pintu masuk, entry point kita untuk melakukan penyempurnaan sistem politik melalui sistem pemilu kita. Jadi kita kalau bicara tentang penyempurnaan sistem pemilu, itu nggak bisa lihat hanya cuma satu variabel ambang batas parlemen saja gitu. Nah misalnya kenapa kami, tadi Nisa sudah mengatakan bahwa di Komisi 2 sebenarnya di awal periode, kami itu sudah mengambil inisiatif untuk melakukan penyempurnaan sistem politik melalui sistem pemilu. Bahkan kami sudah melangkah jauh ya, sudah buat draft naskah akademiknya, kemudian draft RUU-nya gitu. Tapi waktu itu karena satu berbenturan dengan COVID, terus kemudian kita berhadapan dengan situasi politik yang belum favorable gitu ya. Akhirnya tidak ada kesepakatan dengan pemerintah. Nah, kenapa kami waktu itu memilih di awal periode? Karena kita menginginkan pembahasan undang-undang yang sempurna itu akan lebih baik keluar dari kepentingan mendekati pemilu. Ya kan? Yang kedua, waktunya juga cukup panjang. Nah, jadi kalau kita ingin bicara penyempurnaan, kita harus kupas semuanya. Soal ambang batas parlemen itu pasti akan berpengaruh ketika kita memilih sistem proporsionalnya, sistem pemilunya proporsional. Ya. Nah, makanya saya katakan kalau kita mau menyempurnakan, setidaknya ada 8 isu sebetulnya yang ada 5 isu kontemporer. Duanya pertama soal threshold, parliamentary threshold dengan presidential threshold. Kemudian yang ketiga adalah sistem pemilunya. Tadi kita bincang-bincang, apakah memang sistem pemilu yang sekarang digunakan Indonesia ini sudah ideal? Tadi bicara tentang proporsional, pakai ambang batas, ternyata masih ada suara yang terbuang. Atau kita mau menerapkan sistem distrik misalnya untuk mengantisipasi itu. Atau mungkin untuk kultur Indonesia, kita sudah mulai bisa mengkaji mixed member gitu misalnya. Kemudian yang keempat, nah ini bicara tentang penyederhanaan partai politik. Bicara tentang penyederhanaan partai politik, memang nggak bisa hanya dengan parliamentary threshold. Mungkin juga harus dibicarakan tentang soal district magnitude-nya, ya, besaran kursi per dapil gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang saya sebut 5 isu klasik. Ini sistem konversi suara ke kursi. Yang sekarang pakai Senlek itu. Ini kan juga bagi sebagian besar partai sebetulnya bisa dianggap merugikan gitu. Pembagian 1, 3, 5 dan segala macam itu. Nah, ada hal yang lain. Ini yang menurut saya lebih urgent. Apa? Soal bagaimana kita mengatasi pemilu kita ini sudah mulai harus dihentikan lah praktek-praktek moral hazard pemilu itu. Money politics, political transaksional, vote buying gitu ya. Ini undang-undang kita tidak tegas bicara tentang soal itu gitu. Kemudian yang kedua adalah soal digitalisasi.
dan elektronisasi tahapan pemilu. Sekarang kita rame nih soal Sirekap. Ya kan? Ribut soal Sirekap. Kami juga di Komisi 2 waktu itu bilang udahlah, karena memang tidak ada diatur dalam undang-undang sekarang penggunaan sistem digital, ya ini nggak perlu. Sekalipun itu alat bantu misalnya. Nah sekarang dijakin alat bantu, jadi kisruh kan gara-gara ini. Jadi barang yang haram secara undang-undang nggak ada, dan kemudian cuma jadi alat bantu, membuat jadi kisruh kita. Gitu. Nah yang ketiga soal keserentakan, Mas. Kita ini kan selama ini mengagung-agungkan keserentakan itu akan membuat efisien pemilu. Ternyata enggak. Boros juga. Boros juga, gitu loh. Nah, kita mungkin harus berpikir, apakah memang sudah yang terbaik Pileg dan Pilpres itu dijadikan hari yang sama, serentak. Gitu. Kemudian jaraknya dengan pilkada seperti apa? Nah, jadi buat saya ini blessing. Jadi kalau sekarang kita lagi rame ribut soal misalnya hak angket, ya hak angket kan kita mengatakan sebetulnya kalau hak angket itu digunakan untuk menyelesaikan sengketa pemilu itu tidak relevan. Tapi ada yang bilang juga, loh inilah kita mau mengkritisi soal atau mengevaluasi pemilu kita. Itu juga bukan forumnya. Forumnya ini yang diputuskan MK ini. Baik, Nah, dan makanya sekarang, tergantung DPR. Kalau saya berpikir pembahasan undang-undang pemilu itu bagusnya sesudah pemilu atau di awal pemerintahan baru. Baik, kalau Mas Jarod pandangannya gimana? Tapi setelah jeda berikut ini aja. Bentar, Mas Jarod ada bermasalah audionya ke Pak Wiyadi dulu. Pak Wiyadi, kalau menurut pandangan Anda gimana? Ya, ini keputusan MK ini adalah merupakan titik awal daripada suatu pembaharuan terhadap pemilu kita. Jadi kalau kita bicara masalah parliament threshold, ini memang masih open policy, bisa naik, bisa turun. Nah, permasalahan naik dan turun ini kalau kita melihat saat ini, kalau ini turun seperti DPRD misalnya yang tanpa ada parliament threshold, itu bisa-bisa yang namanya partai politik hanya diwakili oleh satu orang di DPR. Nah, sedangkan dalam suatu fraksi, satu orang ini tidak mungkin dia itu merangkap semua komisi yang ada di DPR. Ini kita bicara praktis daripada situasi di parlemen. Nah, kalau misalnya sekarang ini harus di bawah, misalnya sekarang ini ada 11 komisi misalnya, di bawah 11, tentu itu akan ada kesulitan di dalam komunikasi antar partai dalam melakukan suatu policy, suatu kebijakan. Ini sudah menjadi suatu hal yang merupakan mungkin kesulitan tersendiri. Berbeda dengan DPRD kabupaten atau provinsi yang mereka mesin satu, mereka hanya pengawasan, boleh katakan titik beratnya pengawasan, bukan polisi suatu negara. Ini kalau kita bicara turun, misalnya 1% atau berapa persen. Nah, kalau toh misalnya kita bicara mengenai masalah ini turun, tentunya perhitungan yang ada adalah tidak bisa ada minimal jumlah fraksi yang mesti harus dilakukan, bahwa ini jumlah fraksinya apakah dengan 2% itu sudah memenuhi atau belum, 3% sudah memenuhi atau belum. Tetapi bagi kami sebagai partai yang sebenarnya sudah di atas 10%, ada satu hal yang kita melihat bahwa sistem pemilu yang sekarang ini sebenarnya sudah suatu sistem pemilu yang kita melihat dengan sistem Senlik ini merupakan pemilu yang sebenarnya benar-benar mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap bagaimana para caleg ini di lapangan untuk memberikan suatu suara. Nah, permasalahannya juga ini kita mesti harus lihat bahwa tidak hanya parliament threshold kalau kita bicara. Bagaimana mengenai masalah partai-partai politik. Karena setiap akan pemilu itu akan ada partai politik baru. Ya. Partai politik baru dan akan mencoba menjadi partai yang lolos parliament threshold. Nah, ini harus ada satu batas juga mengenai masalah pendaftaran partai politik ini. Apakah pendaftaran partai politik ini akan menjadi satu hal yang setiap kali bertambah, dan bertambahnya itu saya kira tidak kira-kira itu dari Kemenkumham itu
dalam dekat-dekat pemilu itu bisa 10, 15, yang lolos cuman 5 atau 4. Itu menjadi suatu hal yang mesti harus ada penetapan dari MK juga, bahwa partai politik yang baru ini harus juga ada pembatasan. Jadi jangan kita melihat dengan karena partai politik yang baru, terus kemudian kita mengakomodir menjadi turun. Nah, kalau bagi kami, dengan adanya parliament threshold ini yang bisa tidak ditentukan 4%, tetapi bisa naik, bisa turun, ya bagi partai-partai yang sudah di atas 10, saya kira tidak menjadi suatu permasalahan. Ya kan, jadi kita hanya melihat bagaimana yang namanya sistem kinerja nantinya di parlemen terhadap pemerintahan ini dengan banyaknya partai politik tetapi tidak mempunyai koordinasi yang terarah mengenai masalah sistem ini. Ini akan membuat sistem pemerintahan ini juga akan menjadi sedikit ricuh dalam hal ini. Kalau kita bagaimana berkomunikasi dengan satu orang yang harus memutuskan di dalam 11 komisi, kemudian dengan AKD kita, dengan Banggar, Balek dan segala macam, itu suatu hal yang menyulitkan bagi kita semuanya. Nah, ini yang perlu dipikirkan, hal itu mengenai masalah parliamentary threshold. Baik, Mas Jarod kembali. Ya. Jadi begini, sekarang ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi, sistem pemilu kita itu masih belum solid, belum fix, berubah-ubah terus. Pengalaman 5 kali pemilu ya yang kita lakukan ini, bahwa sistem pemilu kita ini yang pemilu yang paling rumit, paling sulit. Paling sulit. Biayanya paling mahal, rawan kecurangan, praktek money politicsnya itu luar biasa. Kita sudah terseret kepada satu sistem demokrasi yang betul-betul sangat liberal individual. Persoalannya adalah yang kita pilih ini sekarang sistem kepartian seperti apa? Apakah kita mempertahankan atau mendorong sistem multi partai yang ekstrim? Ya, sekarang ini ekstrim karena berubah-ubah terus, atau kita akan menggunakan memilih sistem kepartean multi partai yang sederhana. Oleh sebab itu dibutuhkan konsolidasi demokrasi. Karena partai lah yang sebetulnya itu tempat menggodok calon-calon pemimpin bangsa. Ya, pemimpin-pemimpin politik itu digodok lewat partai politik. Ini tantangan bagi partai politik untuk merekrut, mendidik, dan menggembleng calon-calon pemimpin ini. Kalau hemat kami, kalau kita mengambil sistem multi partai sederhana, maka putusan MK itu menjadi pintu masuk. Pintu masuk. Pintu masuk, apakah parliamentary threshold itu turun atau naik? Apakah parliamentary threshold itu hanya berlaku untuk DPR RI, provinsi dan kabupaten tidak? Idealnya, kalau menurut saya, ya, parliamentary threshold itu paling tidak minimal 5%. 5%? 5%. Malah naik? Malah naik 5% atau 6%. Tetapi itu berjenjang. Untuk DPR RI 5%, untuk DPR provinsi 4%, untuk DPR kota kabupaten 3%. Oke, kita dalami ya. Coba, Mas Awi, P3 pernah mengusulkan 2,5%. Berapa kira-kira P3? Begini, karena kalau kita membaca putusan MK itu jangan hanya dibaca putusannya, tetapi konsideran latar belakang jadi putusan. Di pertimbangan hukumnya itu yang disampaikan Ferry tadi ada 5. Salah satunya adalah perubahan norma ambang batas ya dengan tidak mengabaikan proporsionalitas pemilu dan meminimalisir angka yang suara yang terbuang. Artinya apa? Bahwa MK menilai angka 4% itu dikontekstualisasikan dengan kenyataan dalam setiap pemilu banyak suara yang terbuang. Kalau baca pertimbangan hukumnya, karena itu yang dimintakan oleh Perludem. Soal angkanya berapa memang MK tidak menyebutkan. Karena Perludem juga mengajukan rumus kalau nggak salah 75% bagi berapa oleh MK itu ditolak. Nah, kenapa kami mengusulkan 2,5%? Kembali ke rumusan pertama kali parliamentary threshold diberlakukan di 2009. Artinya kembali ke 2,5? Kembali ke 2,5. Itu bukan karena P3 kecil gitu ya? Oh tidak. 4 ya? Tidak, bukan soal itu. Karena
putusan MK itu bukan hanya untuk partai politik, tetapi bagaimana menyelamatkan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada partai, tetapi tidak ada perwakilan di DPR. Yang disampaikan Burhan tadi tidak hanya Fahri Hamzah. Di Partai Perindo misalkan, saudara TGB itu luar biasa suaranya, tetapi tidak bisa terkonvensi menjadi kursi. Kalau problemnya kemudian teknis di DPR, itu bukan sesuatu yang rumit. Kita pernah mengalaminya. Di tahun 99 dan 2004, banyak partai-partai yang masuk ke parlemen, hanya 1, 3, semuanya dikumpulkan menjadi fraksi. Karena di Undang-Undang MD3 juga disebutkan bahwa fraksi itu terdiri dari partai atau gabungan partai. Praktek serupa pernah terjadi, saat ini terjadi di DPRD, kabupaten kota maupun provinsi. Banyak itu fraksi-fraksi gabungan, tidak ada masalah. Karena mereka di dalam adalah bekerja atas nama wakil rakyat. Terus yang berikutnya, menanggapi Mas Jarod tadi, diberlakukan secara nasional. MK sudah menolak. Diberlakukan nasional, sebelumnya diberlakukan serentak untuk 2014, tapi ditolak oleh MK, dibatalkan. Sehingga hanya diberlakukan di tingkat nasional, tidak provinsi dan kabupaten. Di putusan ini, MK juga merujuk putusan itu. Bahwa pertimbangan putusan MK terkait dengan pembatalan ketentuan parliamentary threshold berlaku untuk provinsi dan kabupaten kota masih relevan dalam pertimbangan hukumnya. Saya kira begitu kita melihat sebuah putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian terkait dengan putusan MK ini saya sepakat menjadi pintu masuk untuk perbaikan pemilu ke depan. Tidak hanya soal parliamentary threshold, tapi yang lain-lain menyisakan banyak masalah. Misalkan keserentakan pemilu, terus kemudian presidential threshold. Nah, putusan MK yang memerintahkan pemilu secara serentak itu menyisakan problem. Presidential threshold yang diatur oleh undang-undang itu angka 5 tahun yang lalu. Sementara kondisi masyarakat hari ini itu berbeda. Berbeda halnya dengan pilkada. Pilkada yang digunakan thresholdnya adalah hasil pemilu terakhir. Misalkan pemilu pilkada 2024 November mendatang yang dipakai adalah hasil yang Februari kemarin, tanggal 14. Tapi untuk presiden yang dipakai 2004, hasil pemilu 2019, yang kondisi masyarakat, sosial politiknya sudah pasti berubah selama 5 tahun itu. Tapi Mas Awi, kalau Mas Awi dulu kan ikut juga ngevote bahwa itu 4% ya. Dan sekarang kembali ke usulannya rame 2,5%. Ini karena posisi P3 yang belum aman berdasarkan pengalaman 2024 ini? Bukan, kita membaca pertimbangan hukum dari MK. Oh, bukan pertimbangan hukum dari MK, penyebutan angka itu setelah mendengarkan keterangan dari pembentuk undang-undang, baik itu pemerintah maupun DPR, itu tidak ada angka yang pasti, tidak ada asas rasionalitas dalam menentukan angka. Maka kemudian kalau sama-sama angkanya tidak jelas, argumentasinya juga tidak ada, terus menjembatani putusan MK ini karena ada pertimbangan bahwa pertama, jangan sampai terjadi disproporsionalitas, jangan sampai banyak suara yang terbuang. Yang kedua, pertimbangannya juga adalah memerhatikan penyederhanaan partai politik. Nah, dengan angka 2,5%, disproporsionalitas tidak terjadi, penyederhanaan politik tercapai. Suara yang terbuang semakin sedikit. Itu yang kami maksudkan itu. Jadi memang pertanyaan dari parlemen threshold adalah berapa sih sebenarnya angka yang pas? Ada yang usulan 2,5, ada yang usul 5, ada yang bilang 4 atau berapa? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Nggak diganti, saya nggak yakin kalau itu berlaku 2029. Kalau ketua MK-nya masih lama, bisa jadi PT itu diturunkan ke 2,5% seperti 2004, ya kan, untuk membantu ya ponakannya yang satunya partainya masuk. Enggak, ini kalau seumpama ketua MK-nya masih tetap. Syukur alhamdulillah ketua MK yang baru ini membuka satu ruang dan cara berpikirnya benar, bahwa masalah parliamentary threshold itu adalah open legal policy. Jadi yang memutuskan itu DPR. Ya, apakah itu tetap 4% atau diturunkan atau dinaikkan. Tapi prinsipnya adalah apakah sistem demokrasi kita itu akan menganut multi partai yang ekstrim dan kompleks, atau kita menuju kepada multi partai sistem yang sederhana. Kalau mau sederhana, maka logikanya PT-nya itu harus dinaikkan. Dan bagi partai politik
yang sudah tidak memenuhi parliamentary threshold, maka pemilu berikutnya dia tidak boleh lagi ikut. Tidak boleh lagi. Dengan cara seperti itu maka terjadi konsolidasi demokrasi. Kalau topik malam hari ini adalah dengan keputusan MK itu siapa yang diuntungkan, kalau saya menjawab harusnya yang diuntungkan itu rakyat Indonesia. Oke. Karena sistem pemilu dan sistem demokrasi itu sebagai sarana atau alat untuk bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat, bagaimana kita mewujudkan keadilan sosial. Bukan sekedar partai politik, untungnya partai politik, tidak. Tapi kita harus mendahulukan keselamatan rakyat. Kalau kita tetap menggunakan pola seperti sekarang ini, yang sangat rumit, sangat kompleks, dengan surat suara yang sangat besar, dan sistem penghitungannya yang sangat sulit, ya, serta rawan dengan kecurangan. Dan sudah menjadi sekarang ini sudah menjadi satu budaya bahwa kalau nggak ada uang dia nggak akan milih. Artinya praktek money politiknya luar biasa. Tapi kan itu yang buat DPR juga kan? Ya, makanya ini kesempatan bagi DPR untuk mengevaluasi secara total, ya, bagaimana sistem politik dan sistem demokrasi Indonesia ini. Baik, itu pengakuan dari anggota DPR yang merancang undang-undang juga sebetulnya kan. Grace Natali, tadi ada pernyataan dari Mas Jarod, seandainya ketua MK-nya masih Anwar Usman, jangan-jangan berlakunya 2024 ini dan PSI akan lolos. Ya mungkin jangan seuzon kali Mas. Jangan suzon, Mas Jarod suzon terus. Kan pilpresnya udah selesai. Ya. Kalau dari kami nih, Mas Budiman, ini terkait dengan berapa sih PT yang pas gitu ya? Tadi kan Mas Burhan ngejelasin datanya banyak tuh, bahwa ternyata di dunia ini yang menerapkan PT itu aneka ragam dan nggak ada standar bakunya. Jadi kalau semangatnya adalah agar tidak ada suara sah masyarakat yang terbuang, apalagi sampai 19 juta suara, 13 juta suara, itu kan banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat persentase suara sah yang terbuang itu melebihi partai yang papan tengah sekalipun gitu kan. Mengapa tidak diperlakukan saja daripada parliamentary threshold, tapi threshold untuk fraksi misalnya. Seperti yang diberlakukan saat ini di DPRD gitu kan. Jadi pengambilan keputusannya juga tetap bisa diselesaikan, ada konsolidasi di dalam fraksi masing-masing dulu. Sehingga tidak terlalu banyak juga. Mungkin bisa nanti ditetapkan agar minimum untuk satu fraksi ya sebanyak jumlah komisi yang ada gitu ya. Seperti di DPRD misalnya, itu kan juga bisa dijadi pertimbangan. Oke, baik. Nisa, saya ingin tanya, original intent dari Perludem dan Anda ketika mengajukan uji materi sebetulnya apa sih? Minta itu dinaikkan, minta itu diturunkan, atau minta apa? Ya, sebetulnya concern kami adalah kita kan menggunakan sistem pemilu proporsional, Mas Budiman. Nah, tapi hasil pemilu kita ini tidak proporsional. Salah satunya karena banyaknya suara yang terbuang tadi. 2019 itu sekitar 13 juta suara yang terbuang. Padahal dia memilihnya tuh sah gitu ya, beda dengan yang invalid votes yang milihnya misalnya salah gitu. Nggak pas di kotak. Nah 13 juta ini memilih partai politik, memilih caleg, benar gitu ya, tapi suaranya terbuang karena adanya ambang batas tadi. Jadi concern kami adalah ini kita sistem pemilu proporsional tapi hasil pemilunya nggak proporsional. Sistem pemilu yang proporsional itu kan kalau kita analogikan misalnya partai politik dapat 10% suara, maka persentase kursinya juga kira-kira 10%. Nah tapi karena ada ambang batas ini tadi ada yang misalnya partai politik suaranya 10% tapi ternyata kursinya 12%. Jadi kan itu menunjukkan ada ketidakproporsionalan di situ. Kalau putusan MK minta dihitung ulang tuh penafsirannya gimana sebetulnya? Nah, makanya yang kami mintakan adalah kita tidak minta PT-nya dihilangkan, tapi tadi dihitung ulang dengan rumusan ini kami ambil dari satu referensi yang itu mungkin bisa dikatakan disepakati oleh ilmuwan politik. Menggunakan ambang batas efektif ini nih, rumusannya ada. Tapi memang MK tidak secara eksplisit mengatakan pakai rumus ini. Nah rumusannya seperti apa tadi, itu yang open legal policy. Diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah MK kan juga... Kalau DPR kemudian menaikkan sesuai dengan hitungan mereka nggak salah juga kan? Nah tapi kan MK tadi yang Bang Ferry sampaikan ada panduan-panduannya. Misalnya tetap menjaga
jangan sampai banyak suara yang terbuang, menjaga proporsionalitas. Nah, beberapa kali memang MK dalam putusannya ya terkait dengan partai politik, MK tuh ada semangat partai politik kita ini harus sederhana. Karena kita tadi sistem pemerintahan presidensial akan lebih efektif kalau multi partai sederhana. Nah, instrumennya dengan kita sudah mempraktekkan PT yang dinaikkan, ternyata nggak efektif. Mungkin dengan variabel sistem pemilu yang lain, misalnya daerah pemilihan yang diperkecil. Sekarang kan 3 sampai 10. Artinya minimal 3 kursi, paling banyak 10 kursi. Artinya terbuka kesempatan bagi 10 kursi untuk dapat partai. Misalnya itu dikecilkan 3 sampai 8 misalnya, atau bahkan 3 sampai 6. Akan lebih sederhana juga secara alamiah ya, karena dapil ini dikatakan juga sebagai ambang batas, tapi ambang batasnya terselubung gitu ya, dia punya mekanisme itu. Baik, kalau Ferry? Jadi kalau Ferry sebaiknya gimana? Dihitung ulang, yang ngitung bisa banyak kepala gitu kan, hasilnya bisa, rumusnya bisa beda-beda itu. Ya, putusan 116 ini bisa menjadi keuntungan bagi partai dan publik luas, bisa juga menjadi ancaman. Keuntungannya, MK sudah menyatakan rumusan ke depan harus berkelanjutan. Artinya peserta maupun pemilih itu sudah mengenal bagaimana sistem pemilunya. Jadi tidak lagi nanti negosiasi baru tiap tahun pemilu. Tetapi bisa juga akan menyimpang karena MK tiba-tiba mengembalikan rumusan itu kepada DPR, Open Legal Policy. Pemain mengatur ketentuan itu sendiri. Bukan tidak mungkin Pak Jarod, mohon maaf, ini akan kecenderungan ada di partai-partai besar. Karena mereka akan menentukan. Supaya fair menurut saya, memang waktu itu Pusako pernah mengusulkan misalnya untuk seluruh undang-undang politik harus diatur tersendiri lembaganya dan konfirmasinya di DPR supaya fair gitu ya. Nah, ini sebenarnya kesempatan yang gagal dimanfaatkan MK. Kenapa MK tidak langsung tunjuk saja? Tunjuk angka? Tunjuk angka supaya adil bagi seluruh peserta. Bukankah MK tahu bahwa sistem yang ada sekarang ada masalah, tidak fair bagi seseorang, partai tertentu, menimbulkan kerugian suara yang banyak terbuang. Kalau ya, MK langsung. Kalau MK bilang ini open legal policy, di tempat yang lain MK boleh menabrak open legal policy begitu ya. Oh beda ya? Ya beda, kalau untuk kasus anak umur Pak Presiden bisa gitu ya. Untuk kasus ini kok tidak bisa gitu. Padahal ini penting supaya tidak lagi teman-teman di DPR berdebat begitu. Jadi ada kemudian upaya untuk membenahi. Tapi jangan lupa juga Mas Budi bahwa perubahan ke depan selain dikaji oleh DPR juga harus melibatkan masyarakat luas. Karena ada meaningful participation. Nah sejauh ini kadangkala teman-teman DPR menolak ini untuk mengajak publik luas bicara agar hasil itu lebih fair bagi semua kalangan. Nah harus diingat juga putusan ini membingungkan, satu titik mereka menginginkan agar ada penyederhanaan partai, tetapi rumusan undang-undang partai politik tidak dibahas untuk diperbaiki. Kalau kita lihat misalnya ketentuan soal pendaftaran partai politik itu terbuka sekali. Bahkan misalnya teman-teman partai politik mengetahui ini, bahwa jual beli status badan hukum partai terjadi. Kalau kita mau fair, ini juga diatur baik-baik agar kemudian tidak setengah hati gitu ya. Baik Bang Doli, kalau dengar-dengar Golkar sudah men-set angka 7% gitu. Kalau 7% tentunya akan banyak lagi suara-suara yang kemudian terbuang gitu. Sebetulnya Golkar di posisi berapa sih sebetulnya? Nah itu suzon juga itu. Suzon juga. Kita nggak 8% malah. Kita nggak pernah mengeluarkan angka apalagi patok 7%. Gitu ya. Tapi saya mau mulai dengan apa yang disampaikan Saudara Ferry ya, bahwa tadi kembali lagi kalau kita bicara tentang penyempurnaan, ini variabelnya banyak ya. Saya ulangin lagi apa yang sudah kami kerjakan dulu di Komisi 2 itu ya. Jadi bicara tentang sistem pemilu pun ini juga nggak cukup sendiri. Oke. Jadi ada ya? ada 7 partai, ada 7 undang-undang lagi yang harus disempurnakan dan kami sudah catat itu. Salah satunya undang-undang partai politik. Betul tadi bahwa kalaupun kemudian kita bicara terus-menerus putar-putar di sistem pemilu ini ya, tapi kalau undang-undang partai politiknya tidak direvisi, Sami mawon. Termasuk soal mekanisme pembentukannya, menjadi peserta pemilu, siapa yang mengawasi, siapa yang menseleksi, nah ini juga jadi problem gitu.
Nah prinsipnya adalah saya kira kalau kita tarik ke Undang-Undang 45 tidak boleh ada orang yang melarang setiap hari akan ada terbentuk partai politik karena itu hak asasi manusia. Kebebasan berorganisasi. Tapi kalau untuk ikut menjadi peserta pemilu saya kira juga harus diatur mekanismenya dan itu ada undang-undangnya sendiri di luar undang-undang pemilu. Gitu. Tapi gini Bang Doli, kalau pikiran dari Golkar soal banyaknya suara yang terbuang itu diapain sebetulnya sebaiknya akomodasinya? Ini saya kira juga gini ya, kalau kita bicara tentang sistem pemilu ini kan ini bicara tentang bagaimana nanti supaya sistem pemerintah ini berjalan dengan baik, ya. Nah, kalau kita merumuskan undang-undang pemilu, undang-undang partai politik macam-macam itu, kita kan harus memilih atau mengharmonisasikan. Kita sepakat, saya termasuk orang yang sepakat selama belum sistem pemerintahan kita dirubah, bukan presidensial, ya, memang itu kompatibel dengan sistem multipartai yang sederhana. Nah, tinggal persoalannya kita memilih. Ini kan antara bandul representativeness dengan governability, ya. Yang mana mau kita pilih? Apakah representativeness dulu yang mungkin bisa menghambat jalannya governability itu, atau governability mungkin agak sedikit mengurangi representativeness. Nah, titik equilibrium ini yang mau kita capai kan. Sebetulnya. Nah oleh karena itu menurut saya itu yang harus kita kaji lebih dalam sebetulnya. Nah kembali ke soal proporsional. Ujungnya kan pemerintahan ini dibentuk dengan sistem apapun, itu cita-cita besarnya adalah mensejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan dan segala macam. Nah kadang-kadang saya menggelitik ini mungkin pengamat politik, mungkin tata hukum. Apa sih problem proporsionalitas itu? Ya, kalau dalam konteks besar, apakah ketika ada 13 juta orang yang tidak punya representasi dalam pemilu melalui partai politik itu mengganggu jalannya pemerintahan misalnya? Ya, apakah orang-orang yang di DPR yang kemudian terpilih mewakili partai yang didukung oleh yang banyak suaranya itu tidak cukup representatif mewakili orang-orang yang tadi suaranya terbuang itu? Apakah kita sudah punya catatan selama ini misalnya 2000 berapa tadi? 13 juta. Sebelumnya ada 13 juta, 19 juta. Apakah ini menjadi problem terhadap perjalanan sistem pemerintahan kita? Ya, kalau memang teorinya betul tadi kata Saudara Burhan, ya proporsional itu semuanya harus terwakili gitu. Nah, ini kan juga harus menjadi kajian kita juga. Nah, oleh karena itu menurut saya tetap bahwa pada prinsipnya sistem pemerintahan presidensial itu harus ada multipartai sederhana. Bagaimana kita merubahnya? Nggak cukup hanya sekedar ambang batas, even nggak cukup hanya sekedar sistem pemilu atau dalam undang-undang pemilu. Baik, jadi banyak pertanyaan apakah memang 4% itu yang memicu partai-partai untuk berupaya mengejar 4% termasuk dengan menggelembungkan suara dan terjadinya kecurangan-kecurangan. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Ferry Amsari, semua ngejar 4%. Apakah itu kemudian berdampak dengan penggelembungan atau kecurangan gitu? Ya, tentu semua partai berhasrat untuk lolos, Mas Budi. Berbagai peristiwa belakangan menunjukkan ada indikasi semua berusaha untuk lolos menuju 4%. Kasus PSI yang dihebohkan publik itu memang cukup janggal ya. Upaya untuk menaikkan suara. Karena ada upaya dari 2,5 menuju 3,1. Itu yang curang siapa tapi? Yang curang belum ditemukan, apakah PSI-nya atau penyelenggaranya, atau orang-orang lain yang bekerja untuk itu. Tetapi ini upaya untuk mencapai target. Bayangkan PSI harus mengejar dari 2,5 menuju 4% membutuhkan 1,8 juta suara. Sebuah angka yang mustahil ya untuk dikejar, kecuali terjadi keajaiban dunia ke-8 begitu ya. Tetapi upaya seperti ini ya karena memang partai setelah berusaha mendekati publik konstituennya, ternyata meskipun jumlahnya banyak, bahkan ada calon-calon tertentu mencapai angka yang sangat maksimum, tetapi mereka tidak bisa lolos untuk mewakili pemilihnya. Di sana yang memicu hasrat, selain juga kepentingan-kepentingan politik lain. Misalnya bagaimana tata kelola pemerintahan ke depan kalau partai tertentu tidak masuk atau keluar atau partai baru masuk. Begitu. Itu ada berkaitan dengan... Oke, baik. Grace silakan ditanggapin Ferry.
Dasarnya apa Mas? PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda Tetapi bilang kalau curang. mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah, itu pertanyaan yang saya Jadi Anda ajukan. tidak Kan mengatakan masuk PSI akal. curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan, Mbak Grace. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu, di hari seperti ini, sampai penentuan, kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang, angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin kan boleh. Oke, saya mau memperjelas aja, gitu. Karena kita bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian, gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Grace perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik, hampir tidak mungkin, gitu ya. Ya, Grace silakan. Si rekap ini kan merupakan work in progress ya Mas ya. Bukan Kalau si kita rekap lihat, saya maksudkan. Yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas, karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya, tetapi kalau kita lihat di Sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak, bukan persentasenya, tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah, ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa proses sementara di ada TPS tren, itu, hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. nah ini makanya nih Anda menggiring dengan berdasarkan data Tidak yang menggiring, itu nggak fakta jelas. di lapangan, Kalau kita tinggal lihat dilihat Mas, saja. ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan misalnya batang lidi PSI itu ada 10 ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan manual, orang bekerja dari pagi sampai tengah malam bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya di situ kan ada saksi-saksi dari semua partai ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan PSI selalu juga ya, Mas, menghitung ya. kasus batang lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Iya, Oke, sampai baik. saat ini Silakan, Chris. sampai saat ini kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi, misalnya PKB antara quick count dan real countnya selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar saya pikir. Jadi tolong dihentikanlah framing-framing negatif seperti itu. Bawaslu juga udah mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena misalnya ada postingan-postingan yang nggak jelas itu sudah diverifikasi, tidak ada hal semacam itu Mas Ferry. Terima kasih. Oke, kalau hitungan Grace sekarang PSI di berapa? Hitungan internal PSI? Kita masih menunggu real count Mas Budiman, kan masih belum selesai. Belum selesai. Nanti kalau saya ngomong apa salah dibilang menggelembungkan lagi. Ya, kita tunggu aja sambil dikawal sama-sama. Baik Mas Awi, ini P3 juga merasa banyak suara-suara yang hilang, lenyap, dicolong gitu, betul ya? Ada dua case Mas. Pertama, case lapangan yang menimpa saya sendiri. Itu bukan Sirekap, tapi kenyataan di lapangan ada suara yang bergeser. Dan kami proses ke Bawaslu, kemudian menjadi persoalan di rekapitulasi kabupaten. Termasuk juga ada di sejumlah kecamatan, tapi itu kan sudah selesai. Nah, yang kedua terkait dengan Sirekap, yang disampaikan Ferry tadi itu kasus yang ramai belakangan itu kan terkait dengan Sirekap. Dari awal kita tidak terlalu menggubris Sirekap. Karena kalau bahasa P3-nya itu Sirekap ini ibadah sunnah. Sunnah. Ibadah wajibnya adalah hitung manual. Hitungan berjenjang. Tetapi justru yang sunnah mengalahkan yang wajib. di belakangan ini. Nah, itu kemudian awalnya karena ini bukan sesuatu yang menjadi rujukan hasil pemilu, P3 santai aja mencermati. Tetapi belakangan ternyata
P3 itu bukan hanya persentasenya yang turun ketika di Sirekap itu. Angkanya turun dalam 5 jam turun 38.000. Itu kemudian yang kami bereaksi. Karena apa? Sirekap pada posisi 28 Februari itu sudah perbaikan yang ketiga. Namanya diperbaiki yang ketiga kalinya itu harusnya sudah normal dong. Nah, kok posisi normal tiba-tiba kita ini... Artinya merasa dicuri Mas Awi? Tidak. Hanya ada anomali. Sementara ada partai lain itu mengalami lonjakan yang signifikan. Nah, 38.000 dalam 5 jam kami anggapnya tidak wajar. Yang melonjak siapa? Jadi antaranya yang dibicarakan Ferry tadi. Siapa? Pakai Ferry supaya Pak Grace marah. Jadi saling ya, ini Sirekap ya. Nah, ketika ada penurunan 38.000 itu, terus kemudian itu berpengaruh terhadap persentase. Oke. Sementara meskipun itu bukan hasil resmi KPU, tetapi oleh masyarakat itu dianggap hasil resmi karena dikeluarkan oleh KPU. Kita berwanti-wanti supaya itu dihentikan. Karena itu membuat kegaduhan dan Sirekap tidak digunakan. Tidak digunakan. Dalam penghitungan tidak digunakan, tidak menjadi data resmi, dalam sengketa pemilu juga diabaikan. Cuman ini karena menjadi alat bantu, tapi tadi karena sunnah muakkad itu dalam setiap rekapitulasi itu selalu disandingkan. Ini yang jadi problem. Jadi ketika ada Sirekap dengan data manual berbeda, itu yang dirujuk adalah data manual. Problemnya kalau tidak ada yang mempersoalkan, itu lempeng aja itu Sirekap gitu. Itu yang kita antisipasi. Nah, ternyata setelah 38.000 turun, baru kemudian naik tuh. Naik terus kemudian hari ini Sirekapnya ditutup. Ternyata setelah kita konfirmasi, ya sistem Sirekapnya itu cara membacanya itu yang salah. Cara membaca yang salah. Apa teknologinya? Optical character recognition apa? Nah, angka silang itu menjadi 8. Ada misalkan, saya sampaikan di beberapa media itu, rekapitulasi kabupaten sudah selesai nih. Di Kabupaten Banjarnegara, kebetulan partainya Grace, rekapitulasi kabupaten itu kan sudah 100%. Itu 6.000 sekian di Kabupaten Banjarnegara. Tapi di Sirekapnya 10.000. Nah, ini kan yang problem. Memang data pemilu yang sah itu adalah yang rekapitulasi berjenjang. Manual berjenjang. Yang manual, tapi di Sirekapnya kan jauh sekali itu. Meskipun Sirekapnya diabaikan, itu kan berpengaruh terhadap opini publik. Maka kemudian kita suarakan, udah Sirekap hentikan aja. Oke, Grace, silakan direspon lagi dari Mas Awi tadi di Purbalingga tadi saya bilang dan juga di Mas Awi juga bilang bahwa kita itu jangan lihat Sirekapnya kan ini ada C1 plano, ada C hasil, ada D1 yang kita akan pakai dan ini berjenjang, ya kan? Kalau ada perbedaan yang jadi patokan kan bukan Sirekap. Begitu, ini kan barang baru yang kita nggak tahu nih, mungkin sistemnya juga belum sempurna dan sebagainya, itu nggak usah dilihat. Yang jadi patokan itu nanti data yang di lapangan. Jadi data lapangan. Mas, oke, bentar. Sirekap sama hitung manual berjenjang sama pentingnya. Sirekap alat kontrol kita terhadap proses manual berjenjang. Jadi mereka saling cross check nih, membantu publik. Check and balance lah ya. Iya. Masalahnya sekarang Sirekap maupun manual berjenjang sama kacaunya. Sama kacaunya? Sama kacaunya. Ini tiba-tiba berubah-ubah, ini berhentinya kapan sesuka hati penyelenggara. Ini problem bagi kita. Mas Budiman. Saya gini, menurut saya ini harus diluruskan dulu nih. Ini ada 3 sebetulnya, Mas. 1 Sirekap, 1 info pemilu yang menurut sebagian orang itu konversi dari Sirekap ke info pemilu ini. Baru yang manual. Nah yang kacau itu di tengah ini sebetulnya. Sirekap ini kan cuman foto ditampilkan. Dan ini juga bisa jadi alat bantu sebenarnya. Nah nanti yang akan diadu Sirekap dengan yang manual. Biasanya kalau nggak cocok, ini Sirekap ini ada merah-merahnya gitu. Nah yang membuat sekarang kisru itu yang di tengah ini nih. Ya info pemilu itu. Tiba-tiba itu tadi, hari ini bisa naik 10.000. Nah makanya waktu kemarin teman-teman PDI sama PKS minta Sirekap ditutup, ya, saya sampaikan karena memang mitra Komisi 2, saya bilang yang perlu ditutup itu info pemilu itu. Sirekapnya ya nggak apa-apa, ini kan jalan terus sebagai alat kontrol teman-teman pada saat merekap di manual sebenarnya gitu. Jadi ini yang ini, jadi ada 3 nih. Jadi yang kasus info pemilu sama dan manual. Nah sekarang nggak tahu yang dimaksud Awi yang ditutup itu info pemilunya kan, bukan Sirekapnya. Sirekap kan jalan terus di bawah. Sirekap itu data secara umum. Nah yang ditampilkan, yang ditutup itu adalah data persentasenya. Grafiknya yang ditutup. Ah iya itu yang membuat tapi yang itu. Bang Doli, Sirekap juga ada masalah sebagai sebuah sistem.
data kita semua tahu data per TPS itu kan 300 suara. Tapi di Sirekap bisa 600, bisa 700. Tidak ada sistem yang otomatis seharusnya menolak. Jika lebih dari 300 otomatis ditolak karena itu pasti salah. Jadi Sirekap juga banyak salahnya juga ya. Oke. Tapi problemnya adalah bagaimana pekerjaan rumah ke depan adalah suara-suara rakyat telah diberikan di TPS itu tidak kemudian hilang sia-sia setelah jeda berikut ini. Secara teoritik lemah, secara empirik juga kurang. Misalnya kalau kita lihat data, ya sekarang PDI Perjuangan unggul dengan hanya perolehan 16%. Tahun 99 PDI Perjuangan unggul dengan 33,74%. Jadi dalam sejarah kita pasca reformasi, hanya sekarang di mana partai pemenang cukup dengan modal 16%, dia menjadi pemenang. Sementara PAN yang pasti lolos di atas 4%, yang menempati peringkat paling rendah ya dari sisi popular vote, itu selisihnya hanya 9% dengan partai pemenang. Jadi terjadi mediokerisasi partai-partai. Mediokerisasi. Jadi partai-partai makin lama makin ke tengah dan tidak ada beda antara partai yang paling banyak suaranya dengan partai yang paling sedikit suaranya tapi lolos. Tipis. Dan karena sistem parliamentary threshold gagal untuk menyederhanakan sistem kepartian kita, sementara sistem presidensial sudah sangat kuat, maka perlu cara lain yang lebih demokratis dan tidak melanggar aturan. Nah, salah satu temuan studi yang menurut saya menarik untuk kita kupas adalah mengapa partai-partai itu cenderung ke tengah, perbedaan satu partai dengan partai lain cenderung mengecil, itu karena distrik magnitude yang terlalu besar. Terlalu besar di Mas. Jadi ada 3-10 kursi per dapil dan itu mengakibatkan partai-partai yang lolos PT makin banyak. Jadi mungkin bisa diperbanyak dapilnya, diperkecil distrik magnitude-nya. Tapi saya tahu kalau ini diusulkan, kemungkinan juga akan ditolak oleh partai menengah ke bawah. Jadi memang tidak ada yang bisa memuaskan semua orang. Harus ada keputusan yang diambil yang paling sedikit mudorotnya, paling besar maslahatnya. Oke, baik. Istri, silakan. Ya kalau terkait PT, semangatnya saya pikir yang penting agar yang diuntungkan adalah masyarakat, Mas. Jadi agar sesedikit mungkin suara sah terbuang itu bisa terjadi. Kita tekan, entah gimana rumusannya silakan nanti dibahas sama-sama oleh teman-teman di DPR. Tapi saya ingin menggunakan kesempatan terakhir ini untuk balik ke Sirekap, nggak apa-apa ya Mas Budiman ya. Jadi ini ada data yang juga sudah beredar di media sosial, betapa banyaknya perbedaan antara suara real hasil C Plano dengan total suara di Sirekap gitu ya. Dan ini tidak terjadi pada PSI saja. Artinya memang ada sesuatu di dalam sistem yang perlu kita perbaikin sama-sama. Saya cuma mau ingin mengambil contoh ya supaya Mas Ferry ini nggak bilang PSI doang nih gitu ya. Ini mohon maaf di sini datanya yang beredar ada 3 partai, ada P3, ada Nasdem dan juga Perindo. Sampai dengan kabupaten, kecamatan, TPS nomor berapa juga ada. Misalnya aja di dapil, ini P3 ya, dapil Banten, Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Angsana, Kelurahan Cikayas, TPS 01. Suara real hasil C Plano 0, suara di Sirekap 19. Dan seterusnya kalau mau dilihat itu banyak banget ke bawah gitu ya. Kemudian nanti saya bisa share ke Mas Ferry habis ini kalau mau ngelihat supaya percaya bahwa ini nggak bohong. Kemudian Nasdem sama juga di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Kelurahan Lamalak, TPS 5, suara realnya di hasil C Plano 47, total suara di Sirekap 52 dan ini banyak banget ke bawah datanya. Kemudian Perindo juga sama. Di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Mamajang, Kelurahan Parang, TPS 8, suara realnya 4, suara di Sirekap 25. Bahkan di Kota Makassar, Kecamatan Mariso, Kelurahan Bontoranu, TPS 6, suara realnya 0, total suara di Sirekap 222. Gitu ya. Jadi ini banyak nih. Nanti saya share datanya kalau Mas Ferry berkenan gitu ya, bahwa memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki, niatannya baik ya supaya masyarakat bisa mengakses informasi dengan lebih cepat. Tapi namanya sistem yang baru kan tetap perlu ada penyempurnaan. Dan sebaiknya kita jangan berburuk sangka apalagi membangun narasi-narasi yang saya pikir semudah itu ya, lidah tidak bertulang, begitu gampang berucap, tapi yang kena dampaknya itu sangat-sangat dirugikan oleh narasi negatif dan fitnah. Terima kasih. Baik, Awi, silakan. Ya, makasih. Sebelum ke PT tadi ada yang harus diklarifikasi. Makanya kami sampaikan bahwa data Sirekap itu bukan hasil pemilu.
Tapi masalahnya banyak anomali di situ. Kalau di matrik itu akan terlihat partai mana yang memiliki anomali paling besar. Contoh misalkan di Kabupaten Subang, satu kabupaten itu saya menemukan 100 TPS gitu. Dan di P3 di Tojo Una-Una itu dapat angka suara 3, tapi hilang 0. Jadi saya tidak hanya memotret partai yang bertambah, tapi P3 yang tiga suara jadi 0. Ada di Buol dan juga Toli-Toli, 42 tertulis 38 di Sirekap. Meskipun kecil hanya 3 atau 4. Tapi kalau dikalikan 800.000 TPS, banyak juga. Itu bisa 4 jutaan, itu bisa 3 juta lebih. Nah, terkait dengan angka parliamentary threshold, terkait dengan putusan MK, ya memang harus cari angka yang moderat. P3 tetap pada usulannya kembali ke pertama kali parliamentary threshold itu usulkan. 2,5%. Oke, baik. Mas Riyadi? Ya, jadi dari angka parliamentary threshold, mungkin kita juga melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Tadi mengenai masalah penelitian terhadap masalah money politik. Nah, apakah kaitan money politik ini juga terkait juga dengan parliamentary threshold? Tidak hanya penggelembungan, tetapi kalau kita melihat di sini bahwa ternyata partai-partai yang sudah besar dan untuk partai untuk mencapai 4% itu tentunya juga mereka banyak menggunakan permasalahan money politik yang disampaikan oleh Prof. tadi. Nah, hal tersebut inilah yang membuat kita bahwa apakah memang parliamentary threshold itu dengan angka yang memungkinkan untuk dicapai tetapi sulit dicapai sehingga terjadilah money politik yang sekarang semuanya dikeluhkan oleh teman-teman semuanya. Ini bahwa money politik yang saat ini sangat-sangat boleh dikatakan boleh dikatakan lebih berat lah atau misalnya lebih berat dilakukan oleh teman-teman di lapangan mengenai masalah money politik ini. Nah, ini perlu ada satu penjemuraan mengenai masalah bagaimana apakah parliamentary threshold ini nantinya dengan diturunkan apakah bisa mengukis daripada money politik atau kalau dinaikkan itu juga tidak menjadi money politiknya juga akan turun karena memang bagi partai-partai yang baru untuk mencapai itu adalah suatu hal yang sulit bagi. Nah, ini makanya perlu penyempurnaan daripada tidak hanya undang-undang pemilu tetapi undang-undang partai politik pun harus ada penyempurnaan. Oke, Mas Jarod. Ya. Ini sebenarnya pintu masuk ya untuk menyempurnakan sistem politik dan sistem demokrasi kita secara keseluruhan. Jadi banyak undang-undang yang terkait. Misalnya kita tadi sepakatin bahwa partai politik harus lebih kita sederhanakan. Kemudian sistem pemilunya itu juga harus lebih sederhana. Tadi berbagai macam carut marut ya, berbagai macam kasus yang disampaikan oleh Mas Ferry, Mbak Grace, Mas Awi itu menunjukkan bahwa sistem pemilu kita ini sangat rumit dan sangat kompleks dan rawan terhadap kecurangan. Rawan terhadap kecurangan. Ya, oleh sebab itu ini perlu kita sempurnakan. Supaya berkelanjutan ya, supaya berkelanjutan dan ini juga terkait dengan berapa parliamentary threshold itu ya. Ini menjadi penting karena sekali lagi Mas Budiman yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana pemilu ini bisa mencetak pemimpin yang betul-betul baik, jujur, komitmen, amanah dan bukan pemimpin yang korup yang menyengsarakan rakyat. Jadi keselamatan rakyat yang menjadi tujuan. Bang Doli. Saya singkat saja dalam rangka untuk kita memperkuat sistem presidensial tapi juga sambil kita memastikan semua suara rakyat itu tidak hilang, keterwakilan, boleh threshold diturunkan, ya. Tetapi setidaknya saya melihat ada dua hal yang menjadi syaratnya yang mengikuti perubahan itu. Pertama sistem pemilunya, ya. Kalau saya pribadi mengusulkan mungkin kita sudah mulai mengkaji sistem pemilu mix campuran ya, antara proporsional dengan distrik, ya. Sehingga, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan mempersempit distrik magnitudenya. Jadi besaran kursi per dapil itu lebih sempit. Nah, kalau ini semua bisa dikaitkan, bisa semua sinkron, saya kira untuk mencapai dua tadi bisa tercapai. Bisa tercapai. Oke, Nis? Ya, saya rasa ini momentum ya Mas untuk membenahi semuanya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya ada beberapa putusan yang terkait dengan variabel sistem pemilu. Barusan ambang batas parlemen, sebelumnya soal penataan dapil. Nah ini momentum untuk dibenahi. Nah tapi memang kata kuncinya adalah harus segera dilakukan. Karena kalau
nanti gitu ya, pengalaman membahas revisi undang-undang pemilu tuh hampir 2 tahun dan mayoritasnya berdebat tadi tuh, ini ambang batas mau naik, mau turun, mau terbuka, mau tertutup. 2017 itu bahkan sampai di voting di paripurna karena nggak ketemu nih di komisi nggak ketemu konsensusnya. Jadi harus dilakukan dari awal dan tadi karena kita menggunakan sistem pemilu proporsional, harapannya hasil pemilu kita juga proporsional. Oke, Bung Ferry? Ya, saya pastikan bahwa seluruh partai politik mengalami kerugian dengan sistem yang berantakan ini. Tetapi tidak banyak partai yang mendapatkan keuntungan sehingga angkanya meroket. Tapi yang ingin saya katakan ini bukan soal suara partai Mbak Grace atau suara partainya Mas Awi. Ini suara pemilih yang penting untuk menentukan siapa perwakilan mereka ke depan yang sesungguhnya. Kita tidak akan sampai ke poin itu jika kemudian hanya terfokus kepada perbaikan sistem pemilu dan lupa sistem itu digerakkan oleh siapa. Jangan sampai kita lupa untuk memperbaiki sistem partai politiknya. Sampai hari ini penelitian kami menyebutkan tidak ada partai sungguhan di Indonesia. Yang ada adalah perusahaan keluarga yang disebut dengan partai politik. Perusahaan keluarga yang disebut sebagai partai politik. Karena pola pengelolaan partai lebih banyak berbasis kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Dan kami yakin kalau ini diperbaiki sehingga betul-betul menjadi partai politik yang sesuai dengan kehendak konstitusi, saya yakin pemilu kita juga akan membaik. Sayangnya MK memberikan waktu yang tidak cukup untuk memperbaiki sistem ini agar betul-betul baik. Menjelang 2029 kita butuh 5 tahun untuk memperbaiki sistem yang buruk ini. Mestinya ada waktu yang cukup berbenah untuk sistem ini terus membaik. Oke, baik, makasih Bang Ferry, Risa, dan Pak Burhan telah bergabung di satu meja The Forum. Ambang batas parlemen yang kini diributkan hanyalah sekedar permainan numerik elit politik. Bangsa ini saat ini dan kini membutuhkan DPR yang betul-betul mewakili rakyat, yang berempati pada derita rakyat, yang memperjuangkan kepentingan rakyat dari pemimpin yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan dan meninggalkan rakyat. Citra DPR yang kurang baik di mata rakyat berdasarkan sejumlah survei haruslah jadi bahan introspeksi. Mengapa DPR bisa demikian berjarak dengan rakyatnya? Demikian satu meja The Forum malam ini. Kawal hasil penghitungan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa, terima kasih dan selamat malam.